Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pendengar podcast Koneksi Antar Materi Kesimpulan dan Refleksi Modul 1.1. Malam ini berjumpa dengan saya Arif Yanto dalam acara ini. Malam ini kita kedatangan tamu seorang calon guru penggerak, Bapak Udi Supriyano dari SMP 1 Tirto, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Selamat malam Pak Udi. Selamat malam Mas Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Fani? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pendengar podcast Koneksi Antar Materi Kesimpulan dan Refleksi Modul 1.1. Oke. Hari ini saya akan menanyakan kepada Anda beberapa hal mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Silakan Mas Fani, dan saya akan berusaha menjawab sebisa saya ya. Oke, siap. Langsung saja, Pak Udi, untuk pertanyaan pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara atau KHD, sebetulnya Mas Fani, saya percaya bahwa murid mempunyai kodrat yang masih samar-samar. Dan peran guru hanya memfasilitasi atau membantu murid dalam menebalkan garis samar-samar tersebut guna memperbaiki lakunya. Yang kedua, saya juga percaya bahwa pendidikan itu harus berpihak pada murid Mas Fani. Dalam arti, pendidikan itu harus berpusat pada murid. Murid aktif dalam proses pembelajaran. Namun, karena keterbatasan saya dalam memahami cara menebalkan laku murid dan metode pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagian besar proses pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru, di mana guru dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Murid pasif, hanya diam mendengarkan penjelasan guru sambil sesekali mencatat hal-hal yang dianggap penting, sehingga tidak jarang saya temukan murid yang merasa jenuh, bosan, mengantuk, ngobrol sendiri, bahkan tidak segan membuat keributan di kelas Mas Fani. Oke, nampaknya jawaban Pak Udi ini sangat jelas dan lengkap. Terima kasih Mas. Oke, langsung kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1 ini? Wah, pertanyaan yang bagus Mas Fani ya. Saya coba untuk menjawabnya. Setelah mempelajari modul ini, alhamdulillah perubahan pemikiran yang terjadi pada saya sebagai berikut. Yang pertama, lebih memahami bahwa pendidikan itu bukan tabula rasa. Artinya, anak bukan kertas kosong yang dapat digambar sesukanya. Anak punya kodrat yang masih samar-samar. Peran pendidik memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar tersebut guna memperbaiki lakunya. Menebalkannya dengan konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya. Yang kedua Mas Fani, saya lebih memahami bahwa pendidikan itu harus berpihak pada anak, yang artinya bebas ikatan, dengan suci hati mendekati anak, bukan untuk meminta hak tetapi berhamba pada anak. Dengan kata lain, pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang berpusat pada murid. Yang ketiga Mas Fani, saya memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga penting kiranya menjadikan permainan sebagai bahan pembelajaran di sekolah. Misalnya, permainan congklak yang mengajarkan strategi dalam ilmu matematika, dan gobak sodor
yang mengajarkan nilai dan strategi dalam ketangkasan fisik. Selanjutnya, saya memahami bahwa pendidikan hanya menuntun kekuatan kodrat anak guna memperbaiki lakunya, sehingga diharapkan akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Menuntunnya dengan semboyan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Selanjutnya, saya memahami kodrat anak untuk merdeka dalam pendidikan dan pengajaran, sehingga dapat berdiri sendiri dan juga memerdekakan orang lain. Yang terakhir, saya memahami bahwa budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan harmonis antara cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, karsa atau kehendak, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Jika keempat unsur tersebut digabung akan menghasilkan keseimbangan. Nah, adapun perubahan perilaku yang saya alami sebagai berikut, Mas Fani ya. Jadi saya berusaha sedikit demi sedikit menuntun murid merancang proses pembelajaran yang kolaboratif, kritis reflektif, komunikatif, kreatif, dan inovatif, sehingga diharapkan akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan atau well-being. Begitu Mas Fani. Wah, ternyata sebelum mempelajari modul ini, ternyata Pak Udit juga udah menerapkan beberapa pemikiran modern tentang ini ya. Itu hasil saya mempelajari modul ini Mas Fani. Iya, walaupun sebelumnya sudah ada sedikit, tapi lebih diperdalam setelah mempelajari modul ini. Oke, siap. Nah, ini pertanyaan ketiga atau yang terakhir. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan perilaku pemikiran KHD? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus Mas Fani, saya akan berusaha menjawab. Yang pertama, saya akan segera menerapkan dengan lebih baik, yaitu melakukan kolaborasi dengan murid guna menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial, sehingga diharapkan mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan murid untuk menggali potensinya dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan pelajar yang selamat dan bahagia. Begitu Mas Fani kira-kira. Wah, dari pertanyaan 1 sampai yang terakhir, nampaknya jawabannya memang lengkap dan dapat dimengerti semuanya Pak Udi. Terima kasih, semoga begitu Mas Fani ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini perbincangan kita di podcast kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas undangannya Mas Fani. Saya minta pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.